Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang menemukan informasi dan menyimpulkan isi pidato persuasif. Menemukan informasi dan menyimpulkan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita akan membahasnya pada pertemuan hari ini. Mohon disimak ya, Nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kalian harus mampu menentukan informasi di dalam pidato persuasif. 2. Kalian juga harus mampu menyimpulkan isi pidato persuasif. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu menemukan informasi dalam pidato persuasif. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah pidato itu pasti memiliki informasi yang akan disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Oleh sebab itu, kita harus mampu, harus dapat menentukan informasi tersebut. Jadi, nanti ketika kalian mendengarkan pidato, ketika kalian membaca pidato, maka kalian sudah bisa untuk menemukan informasi tersebut. Kita lihat ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menemukan informasi di dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Ini adalah langkah awal sekali dalam menentukan informasi dalam pidato. Sudah pasti kalian harus dapat membaca atau mendengarnya dengan seksama. Jadi dibutuhkan ketelitian dalam menerima isi pidato tersebut. Dan juga yang perlu kalian ingat ketika membaca atau mendengarkan, diusahakan harus membacanya secara utuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar informasi yang diterima pun dalam keadaan utuh, ya. Tidak hanya sepotong saja, tidak hanya beberapa bagian saja, tetapi kalian dapat menerima informasi tersebut secara keseluruhan, sehingga tidak ada yang tertinggal informasinya, gitu. Lalu yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Nah, setelah kalian membaca atau mendengarkan, biasanya langkah kedua itu kalian harus sudah mulai mencatat informasi pentingnya ini apa saja, gitu. Apalagi ketika dalam proses menyimak, dalam mendengarkan ya. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan seorang orator itu berbicara, kalian sudah bisa mulai membuat catatan-catatan kecil. Apa sih yang disampaikan oleh orator ini, gitu kira-kira. Lalu yang terakhir, langkah ketiga ini adalah menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Nah, setelah kalian mencatat informasinya, biasanya informasi yang disampaikan itu sangat banyak sekali. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kalian sudah dapat menyimpulkan kira-kira informasi penting apa sih yang mau disampaikan oleh orator kepada pendengarnya, gitu. Jadi kalian pilih-pilih dari informasi yang tadi sudah kalian catat semua, kalian pilih kira-kira yang paling penting ini yang mana, gitu. Dan biasanya yang harus kalian ingat itu adalah ketika menemukan informasinya ini dibuat per poin. Jadi pertama informasinya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai seterusnya. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ini ada contoh pidato persuasif. Di sini saya sudah menentukan informasi yang terdapat di dalam pidato persuasif tersebut. Di sini ada 5 informasi, ya. Di sini ada 5 informasi yang sesuai dengan isi pidato tersebut. Yang pertama,
Indonesia menghadapi tantangan pandemi corona pada tahun 2019. Lalu yang kedua, ungkapan penghargaan dan apresiasi kepada orang-orang yang telah berjuang di garda terdepan. Yang ketiga, ungkapan rasa terima kasih kepada masyarakat yang tetap di rumah. Yang keempat, ajakan untuk bergotong royong dan bersatu padu menghadapi pandemi. Lalu yang terakhir, ajakan untuk bersabar dan disiplin serta mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini untuk memudahkan kalian bisa menentukan informasinya itu adalah per paragraf. Kalian bisa lihat dari paragraf pertama dulu sampai paragraf terakhir. Kalian bisa ambil pokok-pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Lalu selanjutnya adalah simpulan dari pidato persuasif. Nah, kalau simpulan ini berarti hasil dari pokok-pokok informasi yang tadi sudah kalian tentukan. Nah, berarti dari sini simpulan dari pidato tersebut adalah kita harus tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, ini adalah sebuah simpulan. Biasanya simpulan itu hanya dibuat satu kalimat saja berdasarkan pokok-pokok isi pidato tersebut. Jadi, kalian ketika menentukan simpulan, usahakan dibuat saja dalam satu kalimat dan harus berkaitan dengan pokok-pokok isi pidato yang sudah kalian tentukan. Dan juga jangan membuat simpulan itu berdasarkan opini, pandangan, atau komentar terhadap isi pidatonya, tetapi tetap fokus ke dalam teksnya. Baiklah, inilah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima serta dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan menyimpulkan pidato persuasif. Ada langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Jadi, seorang pembaca atau pendengar ketika ingin menyimpulkan pidato persuasif, maka harus fokus terhadap pidato yang mau ia dengar, terhadap pidato yang mau ia baca. Gitu. Tujuannya apa fokus? Tujuannya adalah agar dapat menentukan atau menyimpulkan informasinya secara utuh. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terpotong, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, menyiapkan alat tulis. Nah, alat tulis ini juga sangat penting karena ketika kalian ingin menyimpulkan pidato, maka kalian harus mencatat pokok-pokoknya. Kira-kira pokok-pokok isi pidato tersebut ini apa saja sebelum kalian menyimpulkannya. Lalu yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato dengan saksama. Ini sama seperti menentukan informasi. Kalian harus membacanya secara utuh agar simpulan yang kalian buat nantinya pun menjadi lengkap, menjadi utuh. Bukan hanya simpulan hasil dari yang kalian baca setengah, hasil dari yang kalian dengar tidak utuh gitu. Lalu yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato. Nah, sebelum menyimpulkan, kalian harus catat terlebih dahulu pokok-pokok isi pidatonya ini apa saja gitu. Misalnya ada banyak sekali pokok-pokok isi pidato. Nah, kalian harus ingat, pidato persuasif itu memiliki tujuan untuk mengajak, untuk mempengaruhi pendengar agar mengikuti apa yang disampaikan oleh si orator. Kalian harus ingat-ingat betul itu tujuan dari pidato persuasif. Maka nantinya ketika menyimpulkan, kalian tidak lepas dari sebuah ajakan, sebuah hal yang mempengaruhi si pendengar atau pembaca. Gitu ya kira-kira. Lalu yang terakhir, menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, biasanya menyimpulkan isi pidato persuasif ini berdasarkan dari pokok-pokok apa saja yang sudah kalian tulis dan tujuan dari pidato ini. Jadi misalnya pidato persuasifnya ini berkaitan dengan penggunaan masker. Berarti simpulannya ini tidak akan lepas dari ajakan si orator
kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Dan yang perlu kalian ingat, ketika nanti praktik menyimpulkan, buatlah sebuah simpulan menggunakan bahasa kalian sendiri, bukan bahasa teks, bukan bahasa orator yang diperdengarkan. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika menyimpulkan. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Maksudnya adalah ketika kalian menyimpulkan, kalian harus fokus terhadap pokok-pokok isi pidato yang sudah kalian catat tersebut. Jadi tidak boleh keluar dari pokok-pokok tersebut. Lalu yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Maksudnya adalah ketika menyimpulkan isi pidato, maka simpulan yang dibuat tidak boleh keluar dari topik yang disampaikan oleh orator. Jadi misalnya tadi pidatonya ini berkaitan dengan ajakan penggunaan masker, maka kalian simpulannya itu tidak akan jauh dari ajakan menggunakan masker, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan topik yang dibahas. Lalu yang ketiga, simpulan bukanlah komentar. Jadi ketika menyimpulkan, meskipun itu menggunakan bahasa kalian sendiri, maka simpulan yang kalian buat itu bukan berarti komentar. Komentar atau opini kalian terhadap topik tersebut. Jadi simpulan itu tetap harus berkaitan dengan teks yang kalian baca atau kalian dengar.